Ya, selamat pagi semua. Selamat berjumpa kembali di acara Morning Talk pagi ini, hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022. Untuk pagi ini, di akhir pekan ini, kita akan melihat bagaimana review perdagangan pada akhir pekan ini dan outlook ya, menjelang berakhirnya bulan ini. Oke, pada perdagangan hari Kamis kemarin, kita lihat bagaimana bursa saham pelaku pasar itu banyak menantikan apa yang ingin disampaikan oleh gubernur dari Bank Sentral Amerika Serikat, Jerome Powell, di mana Jerome Powell dalam pernyataannya di depan Kongres di hari kedua ini sekali lagi menegaskan bagaimana komitmen daripada Bank Sentral Amerika Serikat untuk memerangi inflasi, di mana mereka siap melakukan berbagai cara, termasuk dengan melakukan kenaikan suku bunga yang agresif. Terkait dengan dampak kenaikan suku bunga ini, mau tidak mau ada bayang-bayang ancaman resesi, di mana menurut Powell itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, tetapi itu pun masih saja mungkin terjadi. Ini menggarisbawahi bagaimana nantinya pasar akan merespon pernyataan Powell ini dengan sedikit was-was dan merasa khawatir. Nah, di sisi lain kita lihat bagaimana sejumlah data ekonomi itu menunjukkan bahwa aktivitas pabrikan baik di Jepang, Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat semuanya mengalami pelemahan di bulan Juni. Bahkan untuk di Amerika Serikat sendiri melaporkan terjadinya penurunan secara langsung. Ini merupakan catatan yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini. Salah satu faktor yang membuat penurunan sektor manufaktur ini tentu saja karena adanya sejumlah pembatasan yang dilakukan oleh China beberapa waktu lalu terkait dengan kebangkitan kasus yang terjadi di China, ya, terutama di Shanghai yang kemarin sempat mengalami lockdown kembali. Kemudian invasi Rusia ke Ukraina, sehingga ini menimbulkan gangguan terhadap rantai pasokan dan juga menambah tekanan inflasi. Untuk di Jerman sendiri, dalam laporan terkininya menunjukkan bahwa PMI manufaktur Jerman untuk bulan Juni dinyatakan sebesar 52, ya. Ini memang sedikit lebih rendah daripada perkiraan sebelumnya sebesar 54. Padahal angka 54 ini sendiri juga merupakan catatan penurunan dari bulan sebelumnya yang di angka 54,8. Ya. Ini menjadi sentimen negatif ya, terhadap mata uang euro, sehingga euro versus dolar ini kita lihat mengalami tekanan lebih lanjut sampai ke diperkirakan bisa menjangkau kembali lagi ke 1.0500. Oke. Dalam rilis yang lainnya, ECB, Bank Sentral Eropa, juga menyatakan bagaimana tantangan ekonomi dari inflasi di zona ini yang terus mengalami kenaikan. Bank Sentral Eropa ini menyatakan bahwa inflasi kemungkinan baru bisa kembali lagi sesuai dengan target mereka 2% dalam jangka menengah. Bank Sentral Eropa memproyeksikan bahwa untuk kondisi ekonomi di bulan Juni
di kawasan Eropa ini, di kawasan Euro khususnya, masih menunjukkan angka inflasi secara tahunan sebesar 6,8%, ya, dan diperkirakan baru bisa turun menjadi 3,5% pada tahun 2023 nanti, dan baru bisa dicapai sesuai dengan target mereka sebesar kisaran 2% sekitar pada tahun 2024 yang akan datang. Ini memang sedikit lebih tinggi daripada proyeksi yang sebelumnya telah mereka sampaikan di bulan Maret lalu. Dan kenaikan inflasi yang masih tinggi ini sebagai dampak dari agresi Rusia yang dianggap masih bisa membebani perekonomian sejumlah negara-negara Eropa dan sekitarnya. Secara luas dilihat bagaimana tingkat pertumbuhan PDB tahunan itu sebesar 2,8% pada tahun 2022 atau diyakini bisa tumbuh ke 2,1% pada tahun 2023 dan 2,1% juga di tahun 2024. Dewan Eksekutif daripada ECB sejauh ini memperkirakan bahwa mereka akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan di bulan Juli yang akan datang. Melihat apa yang akan dilakukan oleh ECB, kemungkinan mereka juga masih akan menaikkan suku bunga lagi pada bulan September yang akan datang, di mana sejauh ini prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut masih akan melihat sejumlah indikator ekonomi dalam beberapa waktu ke depan. Kemudian sentimen perdagangan lainnya yang juga terjadi pada perdagangan kemarin, salah satunya adalah jobless claim Amerika Serikat, di mana dinyatakan bahwa jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran mengalami penurunan tipis di minggu lalu. Karena kondisi pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang tetap ketat, meskipun dibayangi dengan perlambatan akibat inflasi yang tinggi dan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Ini merupakan klaim pengangguran yang mengalami penurunan selama 2 minggu berturut-turut. Namun demikian, pasar masih mencoba untuk mewaspadai kemungkinan kenaikan PHK yang akan terjadi di masa yang akan datang, mengingat sejumlah sektor seperti sektor teknologi dan perumahan ini adalah dua sektor yang paling berpeluang mendapat hantaman resesi yang cukup besar. Mengingat pasar masih merasa was-was bahwa kenaikan suku bunga secara agresif oleh The Fed akan berdampak negatif terhadap perekonomian Amerika Serikat. Klaim awal pengangguran turun sebesar 2.000 dari total sebesar 229.000. Ini sedikit lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang diperkirakan hanya akan sebanyak 227 saja. Sejumlah sentimen perdagangan ini membuat bursa saham Amerika Serikat berakhir naik, di mana kenaikan yang terjadi di bursa saham terjadi saat imbal hasil dari obligasi Amerika Serikat turun ke posisi terendah dalam 2 minggu terakhir ini. Para investor masih khawatir tentang potensi perlambatan ekonomi global. Nasdaq memimpin kenaikan yang terjadi di Wall Street, di mana mampu berakhir dengan naik, didorong oleh kenaikan saham Apple dan sejumlah saham defensif yang juga memberikan dorongan kenaikan terhadap indeks S&P 500 di saat para investor masih mengkhawatirkan masalah resesi. Indeks Dow Jones sendiri berakhir dengan naik dengan kenaikan 194 poin atau 0,6% ke level 30.677. Kemudian S&P 500 naik 35 poin atau sekitar 0,9% ke 3.795, dan Nasdaq naik 179 poin atau 1,6% ke level 11.232.
Dolar Amerika Serikat sendiri mengalami kenaikan di mana euro, salah satu lawan yang paling besar, tergelincir karena sejumlah data ekonomi di Eropa, khususnya di Jerman, itu menunjukkan kondisi yang lebih lemah dari perkiraan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kondisi ekonomi zona euro memang mengalami tekanan dan sedang berjuang untuk mendapatkan daya tariknya kembali. Para pialang memilih untuk mengurangi posisi mereka sambil menunggu rencana kenaikan suku bunga daripada Bank Sentral Eropa. Sementara dolar Amerika Serikat sendiri naik mengalami dorongan kenaikan, di mana euro turun 0,5% menjadi 1,0509. Sebelumnya euro sempat turun di bawah level 1,05 untuk ketiga kalinya dalam seminggu ini. Euro juga turun 1,4% terhadap mata uang Jepang menjadi 141,85 yen. Indeks dolar Amerika Serikat sendiri berakhir naik sebesar 0,3% menjadi 104,48. Terhadap yen, dolar Amerika Serikat turun 0,9% menjadi 134,94 yen. Mengalami penurunan dan menjauh dari level tertinggi dalam 24 tahun yang dicapai pada awal pekan ini. Menguatnya dolar di satu sisi memberikan sentimen negatif terhadap harga emas yang kini masih berjuang untuk bertahan di atas harga psikologisnya. Kita lihat bahwa harga emas saat ini masih tertekan di bawah kisaran harga dalam 200 hari terakhir, di mana emas masih diperdagangkan di kisaran 1.820-an. Pasar masih meyakini bahwa The Fed akan mempertahankan kenaikan suku bunganya dan diperkirakan akan menaikkan kembali sebesar 75 basis poin pada pertemuan bulan Juli nanti. Komitmen daripada The Fed ini akan menjadi sentimen negatif pada perdagangan emas, di mana tekanan lebih lanjut juga akan muncul dari aksi beli terhadap dolar terkait dengan kenaikan suku bunga tersebut. Sentimen daripada perdagangan emas masih akan tetap rapuh, ya, di mana pasar melihat tren kenaikan suku bunga dari sejumlah bank-bank sentral dunia akan membuat emas mengalami penurunan daya tariknya. Kemudian aksi safe haven yang dilakukan oleh sejumlah investor, di mana mereka memilih dolar lebih lanjut, itu juga akan menahan potensi kenaikan harga emas. Harga emas dalam perdagangan kemarin memang sedikit mengalami kenaikan di awal perdagangan, namun setelah Powell tampil kembali dan menyatakan komitmennya di depan Kongres, di mana sekali lagi dia akan menegaskan melakukan segala cara untuk memerangi inflasi termasuk dengan menaikkan suku bunga. Ini membuat harga emas mengalami penurunan. Harga turun ke 1.829 dan pasar juga terbebani oleh ekspektasi perlambatan ekonomi secara luas. Meskipun ini juga satu sisi bisa menimbulkan di emas sebagai safe haven di masa yang akan datang. Nah, yang menjadi highlight untuk hari ini Australia yang akan disampaikan setelah penutupan perdagangan nanti. Kemudian ada sejumlah pernyataan dari anggota FOMC, James Bullard, dan juga anggota dari MPC Bank of England. Data ekonomi yang akan dirilis hari ini diantaranya adalah GfK akan melaporkan tingkat kepercayaan konsumen Inggris yang sejauh ini mengalami penurunan.
Setelah bulan lalu minus di angka 40, justru pada bulan Juni ini diperkirakan akan mengalami minus 41. Hasil ini tentu menjadi lebih buruk dari perkiraan awal yang meyakini bahwa tingkat kepercayaan Inggris tidak akan berubah. Kemudian pada sesi menjelang pembukaan perdagangan Eropa hari ini, kita akan melihat data penjualan retail yang juga diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup tajam untuk bulan Mei, di mana diperkirakan akan turun dari posisi 1,4% menjadi minus 0,6%. Ini tentu akan menjadi sentimen negatif terhadap pound sterling lebih lanjut dan bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk mengambil posisi jual terhadap pound sterling. Kemudian pasca penutupan sesi perdagangan Asia, ya, Philip Lowe akan memberikan pernyataannya di mana pasar akan mencoba untuk mencerna sejauh mana rencana kebijakan dari Bank Sentral Australia ini terkait dengan ancaman resesi. Apakah mereka akan bersikap agresif dalam menaikkan suku bunga atau bagaimana, sehingga ini tentu akan berdampak terhadap pasangan Aussie versus dolar. Kemudian hal yang perlu dicermati dari pernyataan James Bullard nanti malam adalah perlu diantisipasi bagaimana sikap The Fed lebih lanjut. Sebagaimana kita ketahui, Bullard adalah salah satu anggota Fed yang dikenal hawkish, sehingga diperkirakan akan memberikan ketegasan lebih lanjut terhadap rencana kenaikan suku bunga. Ini akan menjadi sentimen positif bagi dolar Amerika Serikat, sehingga dolar berpeluang menguat terhadap sejumlah mata uang lainnya. Kemudian di akhir menjelang tengah malam nanti akan ada data ekonomi dari University of Michigan. Ini akan membahas mengenai sentimen konsumen dan ekspektasi inflasi Amerika Serikat, di mana indeks sentimen konsumen Amerika Serikat diperkirakan masih stabil di atas angka 50, tepatnya di 50,2, sementara inflasi masih melaju di atas angka 5,4%. Penjualan rumah diperkirakan akan mengalami penurunan tipis dari 591.000 menjadi hanya 590.000 saja. Oke, salah satu pairs yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah pairs Euro versus USD. Kita lihat bagaimana tren penurunan daripada Euro ini kemungkinan hari ini masih akan berlanjut, di mana Euro bisa menembus level 1.0500. Selama Euro masih diperdagangkan di bawah 1.0500, kita melihat ada potensi peluang jual dengan target setidaknya ke 1.0480. Kemudian untuk skenario alternatif, kita melihat ada pembalikan harga yang bisa membuka potensi beli dari Euro versus USD ini di atas 1.0575 dengan target Euro versus dolar ini kembali lagi ke 1.06. Demikian untuk Morning Talk pagi ini, dan terima kasih atas perhatiannya.